Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Firdani Akbar Pangestu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan UTS saya, analisa berorientasi objek. Sebelumnya mohon maaf, saya mengerjakan secara individu karena pada grup kelompok saya tidak ada yang merespon. Untuk bukti lebih lanjutnya bisa saya kirimkan melalui chat pribadi. Topik pembahasannya akan saya sampaikan. Yang pertama, kasus proses bisnis, sistem administrasi dan data rekamedik, perencanaan sistem usulan, diagram activity. Oke, kasus diilustrasikan pada sebuah klinik. Misalnya klinik X yang sistem administrasi dan data rekamedik pasiennya masih bersifat manual atau belum terkomputerisasi. Jika seorang pasien ingin berobat atau memeriksakan kesehatannya pada dokter di klinik tersebut, sebelumnya pasien harus mendaftar ulang dengan menyerahkan kartu pasien di bagian administrasi. Tetapi bagi pasien baru yang belum pernah berobat di klinik tersebut, pasien baru itu harus mendaftar terlebih dahulu untuk data dan mendapatkan kartu pasien. Dokter memeriksa pasien dan hasilnya ada sebuah diagnosa, lalu baru dicatat resep yang berisi obat-obat yang akan diberikan kepada pasien untuk menyembuhkan penyakit pasien tersebut. Oke, selanjutnya kita lanjut. Ilustrasi pada proses bisnis pada kasus tadi, yaitu yang pertama, pasien datang ke klinik. Langkah pertama dimulai saat pasien datang ke klinik, baik itu pasien baru maupun pasien lama. Proses ini memakan waktu sekitar 2 menit dan hasil akhirnya adalah pasien mengajukan permintaan layanan ke bagian administrasi. Kedua, pendaftaran pasien baru. Jika pasien tersebut belum pernah berobat, maka akan dianggap sebagai pasien baru. Pasien diminta menunjukkan KTP untuk didaftarkan. Proses ini hanya memakan waktu sekitar 5 menit dan outputnya adalah data pasien serta nomor antrian untuk pemeriksaan dokter. Yang ketiga, daftar ulang pasien lama. Untuk pasien yang sudah pernah datang, cukup menyerahkan kartu pasien untuk ke petugas administrasi. Waktunya juga sekitar 5 menit. Ini tidak lama dan pasien akan menerima nomor antrian untuk pemeriksaan berikutnya. Selanjutnya, proses menunggu giliran pemeriksaan. Setelah mendaftar, pasien menunggu di ruang tunggu sampai dipanggil oleh petugas pemeriksaan oleh dokter. Setelahnya, pasien kemudian masuk ke ruangan pemeriksaan dokter. Lalu selanjutnya penyimpanan arsip manual. Di sini petugas admin akan menerima catatan dari dokter lalu menyimpan arsip rekam medis secara manual sesuai identitas pasien. Waktunya sekitar 2 menit dan hasil akhirnya adalah arsip yang tersimpan dengan aman. Selanjutnya pasien selesai dan menuju apotek. Setelah semua proses selesai, pasien dipersilakan menuju ke apotek untuk menebus obat berdasarkan resep yang telah diberikan oleh dokter. Oke, selanjutnya sistem administrasi dan rekamedik. Di sini saya ilustrasikan diagramnya seperti ini. Lalu untuk tahap rekrutmennya atau kebutuhan sistem, di tahap awal dimulai dengan menentukan apa saja kebutuhan sistem. Misalnya kita harus tahu resiko apa saja yang mungkin terjadi, tujuan keamanan apa yang ingin dicapai. Contohnya, sistem kita butuh login khusus untuk admin dan dokter, dan password yang transkripsi serta akses dibatasi berdasarkan peran atau istilahnya role based access. Selanjutnya yang kedua, tahap desain. Di sini setelah tahu kebutuhannya, masuk ke perancangan. Di sini kita mulai desain arsitektur di mana sistem dan juga memikirkan ancaman yang mungkin terjadi. Kita buat yang namanya threat modeling, seperti saya gambar di diagram samping ini, atau permodelan ancaman. Lalu
kita juga rancang sistem dengan prinsip keamanan, misalnya menggunakan enkripsi. Contohnya pada sistem rekam medis. Di sini contohnya data pasien disimpan dengan enkripsi AES 256 supaya kalau sampai terjadi kebocoran data tetap tidak bisa dibaca. Yang ketiga, tahap implementation atau penerapan kode program. Di sini kita pastikan semua kode ditulis dengan praktik coding yang aman, istilahnya source coding. Kita juga melakukan static code analysis atau biasa disingkat SAST. Ini seperti pengecekan otomatis terhadap kode untuk mencari celah keamanan sejak dini. Contohnya, di sistem kita, dokter hanya bisa melihat data pasien yang sedang dia tangani saja, tidak bisa melihat semua data pasien. Di situ untuk mencegah penyalahgunaan data. Selanjutnya, keempat, tahap development atau peluncuran sistem. Setelah coding selesai dan dites, sistem diluncurkan ke pengguna. Tapi sebelum itu kita harus pastikan yang pertama, konfigurasi server dan aplikasi dilakukan dengan aman. Dan kita pakai sertifikat digital untuk mengenkripsi koneksi jika data antar komputer dan server tidak bisa disadap. Yang kelima, tahap maintenance, pemeliharaan sistem. Terakhir, sistem yang sudah berjalan tetap harus dirawat. Kita tidak bisa biarkan tanpa pengawasan. Harus ada monitoring sistem secara real time dan log aktivitas yang dicatat dan backup otomatis agar data tidak hilang atau kalau terjadi error tiba-tiba. Contohnya, semua aktivitas login, input data, dan perubahan rekam medis akan dicatat secara otomatis di log, dan sistem akan melakukan backup rutin secara berkala. Oke, selanjutnya perencanaan sistem usulan. Di sini aktor sistem pertama kita punya dua aktor utama, yaitu admin dan dokter. Di sini admin yang bertugas di bagian administrasi dan dokter yang bertugas menangani pemeriksaan pasien dan membuat catatan medis. Use case atau aktivitas utama. Yang pertama, pendaftaran pasien baru. Proses ini dilakukan oleh admin saat pasien datang pertama kali ke klinik. Yang kedua, pendaftaran ulang pasien. Kalau pasien sudah pernah berobat sebelumnya, maka saat datang lagi dia cukup melakukan pendaftaran ulang. Yang ketiga, menyimpan data rekam medis. Setelah pasien diperiksa oleh dokter, hasil diagnosis dan resep akan disimpan oleh admin ke dalam sistem rekam medis. Lalu yang keempat, mengakses data pasien. Ini tugasnya admin dan dokter. Baik admin maupun dokter punya akses. Lalu yang kelima, melakukan pemeriksaan. Dokter akan melakukan pemeriksaan langsung terhadap pasien, baik secara fisik maupun berdasarkan keluhan. Proses ini tidak dilakukan oleh sistem, tapi tetap tercatat sebagai aktivitas penting. Yang keenam, membuat diagnosa dan resep. Setelah pemeriksaan dokter selesai, dokter akan mencatat diagnosa penyakit dan memberikan resep obat kepada pasien. Lalu hasilnya diserahkan ke bagian admin untuk disimpan sebagai rekam medis. Oke, di sini saya tampilkan diagram aktivitasnya. Yang pertama, start. Lalu pasien datang ke klinik. Ketiga, cek status pasien. Keempat, pasien baru ngisi formulir. Kalau pasien yang kelima, pasien lama hanya menyerahkan kartu pasien setelah saya selesainya tadi. Yang keenam, tunggu di ruang tunggu. Yang ketujuh, panggil ke ruang dokter. Yang kedelapan, pemeriksaan oleh dokter. Yang kesembilan, catatan diagnosa dan resep obat. Lalu yang ke-10, data diserahkan ke administrasi. Yang ke-11, penyimpanan data rekam medis pasien. Lalu selesai, proses berakhir, pasien bisa menebus obat dan pulang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.